Pemirsa, saat ini sebagian masyarakat sudah merasakan manfaat asuransi yang dimiliki. Namun masih juga ada sebagian masyarakat yang justru merasa dirugikan memiliki asuransi. Mengapa bisa demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini saya telah bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Andra. Baiklah Pak Jeffrey, langsung saja. Ini kita ada yang mengatakan bahwa sulit melakukan klaim. Ini merupakan salah satu penyebab masyarakat merasa dirugikan dengan memiliki asuransi. Pandangan Pak Jeffrey bagaimana? Membayar klaim itu justru merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan asuransi. Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk mengajukan klaim selama kita mengetahui dan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim. Kalau ada anggapan masyarakat bahwa sulit untuk mengajukan klaim atau merasa dirugikan, kita memang perlu harus melihat satu persatu permasalahannya. Karena satu kasus dengan kasus yang lain itu berbeda. Jangan buru-buru kita justru karena 1-2 kasus menjadi alergi terhadap asuransi. Karena asuransi itu membuat Anda memiliki ketenangan atau peace of mind. Sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat seringkali salah sangka terhadap perusahaan asuransi, Pak? Kita ketahui bersama bahwa literasi keuangan di Indonesia juga masih rendah. Ini menjadi tantangan kita juga bagi pelaku industri asuransi dan juga di industri keuangan lainnya untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Di Manulife Indonesia, kita sering mengadakan acara literasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih banyak tahu. Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan itu sehat atau tidak sehat, sebenarnya gampang. Kita tinggal lihat saja laporan keuangan yang dipublikasi setiap tahun di media massa. Atau kita juga bisa mengunjungi website daripada perusahaan tersebut. Dan kita tinggal lihat beberapa hal penting seperti risk-based capital. Risk-based capital dari perusahaan ini apakah di atas daripada yang minimal diperlukan dan dicanangkan oleh pemerintah. Jika tolak ukur perusahaan asuransi yang sehat, kita bisa melihat dari tingkat RBC-nya, risk based capital tadi, bagaimana dengan produk asuransi? Bagaimana kita bisa mengetahui produk tersebut betul-betul memberi manfaat kepada kita, calon nasabahnya? Produk yang baik adalah produk yang betul-betul mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan nasabah. Itu yang paling penting. Nah, saat ini Manulife menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi berbagai macam juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Sebagai nasabah, kita harus pastikan dulu bahwa kita mengetahui kebutuhan kita apa. Kemudian, apakah produk yang kita pilih itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan yang seringkali saya katakan yang paling penting juga adalah bagaimana produk yang kita butuhkan tadi sesuai dengan kemampuan. Bisa diberikan tips barangkali ini Pak Jeffrey supaya calon nasabah tidak salah memilih produk asuransi sehingga juga pas tentunya dengan yang akan dibelinya. Untuk memilih produk asuransi seperti saya katakan tadi, pastikan dahulu kita tahu kebutuhan kita. Kita tahu kemampuan kita. Kita sesuaikan antara kebutuhan dengan kemampuan kita, baru kita pilih produknya. Ketika kita ditawarkan produk yang untuk memenuhi kebutuhan kita, pastikan kita baca dengan teliti. Kalau kita tidak mengerti, tanyakan kepada agen pemasar atau tenaga pemasar supaya kita tahu dengan jelas apa produk yang kita beli. Anda juga bisa memanfaatkan yang namanya free look period. Kesempatan untuk membaca dan mengetahui, meneliti polis 14 hari pertama sejak penerbitan polis. Nah, untuk memilih perusahaan asuransi yang bagus dan sehat, seperti saya katakan tadi, kita bisa melihat dari laporan keuangan. Lihat tingkat RBC-nya. Kemudian lihat apakah perusahaan ini sudah berapa lama berdiri. Bagaimana reputasinya baik di Indonesia atau di Asia ataupun di global. Dan jangan lupa adalah kita bisa lihat berapa banyak nasabah yang dilayani. Dengan demikian kita bisa punya gambaran perusahaan ini bagus atau tidak bagus. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya dan juga waktunya. Terima kasih Mbak Andra. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh